Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana setting hotspot, kemudian manajemen user, kemudian bagaimana mengatur bandwidth pada router Mikrotik ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana membuat kategori user untuk guru, untuk siswa, kemudian untuk pengaturan bandwidthnya itu misalkan nanti guru downloadnya dapat 1 mega, uploadnya dapat 1 mega, kemudian ini merupakan contoh usernya gitu ya. Dan kalau siswa downloadnya dapat 300 KB, uploadnya 300 KB, kemudian ini merupakan contoh usernya. Nah, simak, tonton videonya hingga selesai. Ini merupakan tutorial fundamental untuk kawan-kawan sekalian. Baik, langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Nah, kemudian saya menggunakan dua virtual machine komputer gitu ya. Yang pertama Windows 7 nanti untuk klien hotspotnya gitu ya. Kemudian Mikrotik router OS gitu ya, versi 5.20. Nah, kita atur di bagian Mikrotiknya ya. Posisinya harus posisi mati kalau kita ngatur ya. Terus masuk di jaringan. Nah, kita akan gunakan dua adaptor ya, yang lainnya nggak kita pakai. Yang satu ini kita setting bridge ya, kita atur bridge, kita ambil dari wirelessnya ini kita konekkan dulu ke tethering ya. Kemudian ini kita izinkan semua. Kemudian yang adapter 2 ini kita setting jaringan internal. Nah, kita beri nama aja di sini misalkan jalur hotspot gitu ya, bolehlah ketik jalur hotspot boleh, atau nama lain jalur wifi. Oke, boleh jalur wifi, bolehlah jalur wifi hotspot. Nah, gini biar lengkap. Sudah, izinkan semua. Oke, jadi adapter 1 ini ya, bridge dari wifi. Kemudian yang ini jalur internal, jalur wifi hotspot. Nah, yang ini juga sama kita setting, tapi cuma satu header ya, satu interface. Kita butuh satu, yang lainnya nggak usah. Nah, yang ini kita setting jaringan internal, ininya kita pilih aja jalur wifi hotspot ya. Jadi nggak perlu ngetik, tinggal pilih aja di combo list ya ini. Kalau sudah, izinkan semua, terus oke. Nah, kalau sudah, hidupkan semua. Yang untuk kliennya plus remote ini kita hidupkan, Mikrotiknya juga kita hidupkan. Oke, simple ini ya, simple, tak sampaikan sesimpel mungkin ya, biar nggak bertele-tele. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Ini untuk Mikrotiknya sedang loading ya. Untuk cara install, cara lisensi, kemudian yang lain-lain, tonton di video-video saya sebelumnya, sudah ada semua ya. Nah, kita langsung buka Winbox-nya, kemudian kita masuk, bisa lewat Mac ya, karena IP-nya belum ada, kita konekkan. Kemudian interface. Nah, di bagian header 1 ini kita beri nama, klik 2 kali aja. Misalnya ISP namanya, kita beri nama. Header 2 ini misalkan tadi ya, hotspot ya. Hotspot, apply oke. Nah, kalau sudah kita beri nama, jadi nggak diberi nama ya nggak apa-apa. Langsung kita beri IP address di sini ya, kita beri IP address. Nah, kita beri IP address. Nah, ini Anda settingan lama kita buang aja. Pokoknya kita kosongkan saja. Nah, kita kosongkan aja. Sekarang kita setting IP-nya yang untuk header 2-nya, yang untuk hotspotnya. Kita setting kelas IP-nya 192.168, misalnya berapa? 200. Atau misalnya ganti 111 boleh, .1/24. Oke, networknya kosongkan saja, apply, kemudian oke, sudah ya, sudah masuk. Nah, sekarang untuk yang ISP-nya, nyeting IP-nya nggak lewat sini teman-teman, tapi nyetingnya lewat sini, lewat IP DHCP client. Nah, di sini saudara bisa menambahkan plus, kemudian pilih header 1 ISP, kemudian apply oke. Nah, maka nanti header 1 ini akan mendapatkan dari tetheringan ya, 43.12 IP-nya. Nah, kalau ini dapat, maka dicek di sini pun, dicek di bagian IP address, maka di sini juga ada isinya ya.
ada isinya 11.1 ini header 2. Nah ini ya D ya, ini automatically ya, artinya ya 43.12 ini IP-nya. Nah kalau sudah seperti ini ya pasti router kita bisa connect dengan internet, ping google.com. Nah connect ya, Ctrl C di keyboard untuk stop, artinya router mikrotik kita sudah teraliri internet ya. Nah kalau sudah, sekarang tiba saatnya kita setting hotspot, IP hotspot. Nah kita akan setting hotspot, kemudian pilih hotspot setup. Nah kita pilih Ether 2 hotspot ya, Ether 2 ya, karena jalurnya jalur Ether 2. Kemudian next, kemudian ini biarkan default, MySQRite-nya jangan dihilangkan karena nanti nggak bisa berfungsi dengan maksimal, karena ini untuk apa namanya, MySQRite reading ya. Next, kemudian pool-nya mau diganti boleh nggak boleh, misalnya 111.20 sampai 111.25 aja, nggak usah banyak-banyak host komputernya. Next, sertifikatnya kosong, next, SMTP-nya kosong, next, DNS-nya kita bisa isi misalnya 192.168.111.1. Kemudian bener kan tadi ya IP-nya ya? Ya bener. Kemudian kita tambahkan di bawahnya 88 DNS-nya Google. Kemudian next, DNS name-nya apa namanya? Misalnya namanya apa ya? my rt rw net, myrtrw.net ya, myrtrw.net. Next, kemudian untuk user hotspotnya nanti adminnya passwordnya mau diisi boleh nggak boleh. Next, kemudian oke. Nah kalau sudah, sekarang kita uji coba ya, uji coba di sini. Ini kita keluarkan aja. Kita uji coba masuk di sini. Ini kan sebagai komputer klien juga gitu ya. Kita disable, kita enable. Apakah dapat IP? Oke, kita cek. Nah, kita cek statusnya, kemudian di sini dapat IP teman-teman, 11.25. Nah, sekarang kita buka Google ya. Pasti belum bisa karena kita harus melewati tahapan autentikasi namanya captive portal. Ya. Nah kalau nggak keluar captive portalnya, kita akses aja. IP-nya berapa? 111.1. Oke, kita tunggu. Nah maka muncul myrtrwnet login. Nah di sini tadi username-nya admin ya, karena belum kita bikin user. Nah sukses ya, sukses masuk. Sekarang kita lanjutkan remote sama bikin manajemen user dan manajemen bandwidth-nya. Kita remote ulang, ya lewat Mac ya, kemudian connect. Nah, kita lanjutkan di bagian hotspot. Nah, ingat ya, di bagian server profile ini pilih hotspot yang mana. Kalau saudara sudah bikin banyak jalur hotspot ya, ini kita pilih. Kemudian di bagian login ini kita nonaktifkan cookie-nya supaya nanti ketika ada user, komputer user itu coba login logout menggunakan user yang berbeda, itu nggak kesulitan, cookie-nya nggak nempel terus ya. Jadi nanti kesannya nggak bisa log off, nggak bisa login gitu ya. Atau bisa log off nggak bisa login lagi, dan karena apa namanya, usernya nempel terus di browser ya. Nah maka ini hilangkan cookie-nya, apply, oke. Udah, kalau sudah, sekarang kita bikin kategori user dulu ya. Yang mau kita buat apa tadi? Ada guru, ada siswa. Guru 1 mega, upload 1 mega. Oke, kita buat yang guru dulu di bagian user profile ya. Kita buat plus, di sini kita buat guru. Nah guru ini address pool-nya mana? HS pool 2 ya. Kita cek di sini, bener nggak HS pool 2? Nah, bener ya. Hotspot merupakan address pool-nya HS pool 2, bener. Nah, kita buat sekarang. Oke, HS pool 2 karena nggak ada yang lain ya. Kalau yang lain ada yang banyak, nanti hati-hati di sini pool-nya. Tadi namanya guru ya, guru. Terus share usernya 1, kalau ini diisi 2 berarti nanti bisa digunakan di HP sama di laptop gitu ya. Biarkan 1 aja, bisa digunakan, hanya digunakan 1 share user. Nah kalau TX ini receiver, kalau TX transfer, kalau RX receiver, kalau TX transfer ya. RX berarti apa? RX download ya, RX download, TX upload, berarti downloadnya 1 mega, 1 mega. Atau enggak 1 mega lah, kita buat misalnya 4 mega, transfernya 4 mega. Oke, apply,
Oke, ini tak ganti dulu yang ini ya, 4 mega. Ini tak revisi. Oke, 4 mega. Oke, kita lanjut. Kemudian kita bikin yang siswa. Kita HS2. Ini di sini kita bikin 300 KB. Kemudian apply oke. Kategori sudah terbuat, sekarang kita bikin usernya di plus, kemudian namanya siapa tadi? Pak Joni, passwordnya 123. Pak Joni, passwordnya 123. Nah, profilnya guru, kemudian apply oke. Satu lagi, ulangi. Budi, passwordnya Budi aja. Oke, profilnya merupakan siswa, apply oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita uji coba teman-teman. Kita uji coba di sini. Oke, kita log off, login. Nah, ini loh maksudnya tadi kita bisa klik log off, kita bisa klik login karena tadi cookie-nya di pengaturan tadi kita unchecklist tadi ya. Nah, sekarang kita coba Pak Joni, passwordnya 123. Oke. Nah, berhasil login ya. Oke, sekarang kita buka Google. Oke, kita akses Google ya. Oke, kita speed test. Kita speed test. Oke, jalankan uji coba. Oke, kita lihat. Wah, bener ya, nggak nyampe 4 mega ya, 3, berapa nih, 3,4, 3,5. Bener ya settingannya ya, artinya bener tadi bandwidthnya larinya segitu ya, nggak bisa naik ya. Mantap ini ya. Nah, sekarang yang ini pun juga pasti gitu ya, siswanya kalau dicoba juga sama, pasti main, pengaturannya main. Tapi yang jadi masalah kok uploadnya uploadnya kok cuman 1 ya. Ini kan dari ISP atau internet yang saya gunakan ini memang mungkin kecepatannya tidak nyampe ya untuk jadi ukuran kalau yang uploadnya. Tapi kalau yang downloadnya juga sama. IndiHome kan juga sama ya, downloadnya besar tapi unggahnya perbandingannya juga mohon maaf kecil ya. Sekali lagi ini hanya contoh, tapi ketok ke pengaturannya ini jalan. Nah, sekarang kalau yang unlimited bagaimana? Coba aja buat unlimited di sini. Kita buat user nggak masuk di pengaturan sini ya, nggak masuk di pengaturan ini. Namanya misalnya, atau yang admin aja ini. Yang admin kan nggak masuk pengaturan kan ini ya, profilnya. Coba kita coba. Oke, kita log off, kita login. Admin kan ada user admin. Coba kita speed test, dicoba. Pasti ngebut nih. Tuh kan ngebut ya, karena nggak kita atur, nggak kita limit ya. Nah, kita limit. Dia ada tapi nggak kita limit. Yang kita limit tadi guru sama siswa ini. Guru ini, siswa ini, dan admin unlimited ya. Buktinya mana unlimited ya ini. Nih ya, 25 Mbps. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua gitu ya, dalam hal belajar terkait hotspot, manajemen user, kemudian manajemen bandwidth pada router Mikrotik ya. Saya akhiri, billahi taufik wal